kan memang KPK kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ini pernyataan KPK di mana sudah dilakukan yang namanya proses hukum kalau kita lihat dari pernyataan ini. Tapi kemudian nanti seperti apa, itu tadi dikatakan kalau sudah selesai maka akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Kalau memang tidak ada namanya temuan indikasi yang kuat dan berdasarkan hukum bahwa itu ada korupsi, markup misalnya dan ada korupsinya, ya itu kan harus dihentikan. Setuju juga saya salah satu ya warga negara Indonesia juga setuju, memang nggak boleh dong kalau misalnya nggak ada keterkaitan apapun lalu kemudian dipaksakan, itu kan sangat tidak bagus, sangat tidak baik. Kita juga tidak menginginkan suatu proses hukum yang hanya karena persoalan tekanan atau karena tekanan publik sekalipun ya, dan lalu mencari-cari, nggak boleh. Kita harus fair dalam hal ini. Tetapi yang juga diinginkan publik, keterbukaan yang betul-betul itu dinilai terbuka, istilahnya harus betul-betul itu dapat meyakinkan publik bahwa ini tidak ada korupsi. Kenapa seperti itu? Karena publik hari ini juga sudah punya kemampuan untuk menganalisa, untuk memahami proses hukum itu seperti apa. Apalagi ya sekarang kan banyak pihak yang mengamati ini. Tentu saja pada saat nanti KPK menjelaskan hasilnya, apa yang telah mereka kerjakan, pasti itu akan dicermati, diamati oleh banyak pihak. Dan dari itu diulas lagi, tiba-tiba jangan sampai ditemukan, oh ada celah nih. Misalnya kenapa ini nggak dilakukan, kenapa ini tidak dikerjakan. Nah itu kira-kira yang harus menjadi perhatian serius di dalam proses soal WUS ini. Nah sekali lagi, kita tetap dan tentu saja mengharapkan agar proses di dalam urusan perkeretaapian ini, dalam hal ini kereta api cepat ini, diberikan kejelasan dan kepastian yang benar-benar dapat memberikan keyakinan terhadap publik apapun nanti kesimpulan dari KPK. Dan publik juga atau kita juga sebagai masyarakat, sebagai rakyat, jangan sampai kita juga tidak siap untuk menerima kenyataan hukum, proses hukum, bahwa benar-benar ya WUS ini tidak ada markup atau tidak ada yang namanya korupsi. Nah oleh karena itu ya kita tunggu hasil daripada KPK ini bekerja. Dan juga kita minta ya sekali lagi agar ini dilakukan secara ya terang benderang dan dapat diterima akal sehat rasional publik. Karena ini yang harus juga dijelaskan adalah tentunya mengapa sih di Arab Saudi itu dengan anggaran yang sama dengan kita tapi mereka bisa membangun sejauh 1.500 km. Kenapa ya kita hanya 142 km? Ada apa? Apa-apa saja yang menyebabkan itu? Perbedaan itu kira-kira tuh. Nah oleh karena itu ya urusan perkeretaapian ini, dalam hal ini urusan kereta api cepat WUS ini, publik menunggu kejelasan dan kepastian. Ya mohon maaf karena banyaknya informasi yang hari ini dikonsumsi publik dari berbagai pihak yang juga patut untuk dipercaya publik. Misalnya adanya yang menceritakan bahwa awalnya itu kan harusnya kerjasama sama dengan Jepang, tapi karena bla 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 dan begini akhirnya dengan Cina. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa ini kan persoalan awalnya ini B2B misalnya. Sekarang kok menjadi apa istilahnya itu government to be atau government to government, nggak ngerti lah. Tapi awalnya itu diinformasikan bahwa ini urusan di luar dari pemerintah, yaitu perusahaan dengan perusahaan, BUMN dengan BUMN, kira-kira begitulah, ya kan. Nah tetapi sekarang beralihnya ke urusan APBN yang dimana awalnya ini kenapa meledak? Pak Purbaya menolak kalau APBN membayar ini WUS ini, cicilan WUS. Nah akhirnya kan ini menjadi meledak ini barang kan.
Lalu muncul informasi-informasi tadi, pembanding di Arab Saudi seperti itu. Lalu muncul lagi yang menyatakan bahwa, oh ini pekerjaan yang proyek dengan anggaran fantastis luar biasa loh. Tapi tidak ditahu misalnya siapa yang mengerjakan dan bagaimana pola kerjanya. Itu yang kemudian disuguhkan kepada publik tuh. Nah, tetapi yang lebih mengagetkan publik itu atau rakyat ini, yakni anggaran tadi yang sangat jomblang sekali, jauh sekali dengan di Arab Saudi. Karena bacaan publik kan di sana itu padang pasir. Apakah memang padang pasir itu lebih gampang dan mudah atau tidak terlalu mahal biayanya kalau membangun rel? Itu kan harus dijelaskan juga. Boleh jadi hanya menduga begitu. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, KPK sudah memulai proses ini, dan sekali lagi ini akan menjadi perhatian publik dan penilaian publik. Kapan masyarakat tidak dapat informasi, tidak mendapatkan informasi yang mereka betul-betul bisa terima dan yakini, saya itu takutnya masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah, dan setiap pekerjaan, proyek-proyek besar, pembangunan apapun yang dikerjakan, masyarakat sudah akan melihat ada kecurigaan, jangan sampai lagi cari untung, jangan sampai cari untung. Kenapa ini? Ada pemikiran begitu, kecurigaan begitu. Kenapa pos ini diduga dan dicurigai? Karena nilai korupsi yang ada di negara kita ini sudah tidak main ratusan juta, tidak main lagi miliar, tapi sudah ratusan triliun. Sehingga masyarakat memang sudah menduga, mencurigai. Dugaannya sangat kuat. Ini jangan sampai ada korupsinya. Karena permainan perkorupsian kita di angka-angka triliunan, Pak. Bukan lagi di angka-angka kecil. Ditambah lagi ini dugaan publik bahwa presiden pun itu berani mau disuap, itu mau disogok kan, dengan informasi dari Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Bahkan beliau juga mau disogok itu 1,5 miliar dolar ya, yang kurang lebih 25 triliun. Disinilah sebenarnya masyarakat ini sudah mulai, wow, ternyata urusan perkorupsian di Indonesia ini bukan lagi urusan kecil, Pak. Sudah urusan besar, sudah bermain di triliun. Bahkan saya menduga sekarang ini kelompok perkorupsian ini sudah tidak mau lagi main-main angka ratusan miliaran, ratusan miliar. Mereka mau berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatan mereka bahwa kelompok kami lah yang lebih keren, yang lebih paten, yang lebih mantap. Kami bisa korupsi sampai ratusan triliun kok. Saya sudah mulai menduga seperti itu. Karena apa? Karena bukti juga sudah main ratusan triliun. Hakim, oknum hakim dimainkan, dihantam sampai 20 miliar kan? Miliar-miliar, Pak. Puluhan. Inilah saudara sekalian, maka tantangan berat di sini. WUS ini akan menjadi perhatian publik, kalkulasi publik sekaligus ya bagian yang akan menentukan kepercayaan publik terhadap keadaan dan situasi pemerintahan, baik saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Tinggal pilihannya, apakah benar-benar tidak lagi mau ditutup-tutupi, apakah benar-benar tidak ada lagi mau melindungi siapapun, tapi mau dibuka secara total agar bangsa ini ke depannya jauh lebih oke, lebih mantap, dan lebih top. Itu kalau menurut saya, saudara dan sahabat kalian. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk cek-cek itu afiliasi-afiliasi itu. Siapa tahu ada barang yang Anda bisa untuk beli ya. Karena sekali lagi komitmen kami, kalau ini ada penghasilan lebih, kami ingin memberikan bantuan juga terhadap saudara-saudara kita yang yang membutuhkan, termasuk pembangunan ibadah. Bisalah kita berbagi berapapun, dan akan kami tunjukkan di video short sebagai bukti pertanggungjawaban. Jadi saudara sekalian, kita tunggu kepastian dan kejelasan dari KPK apa yang mereka temukan pada saat mereka melakukan proses terhadap WUS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.